Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Nawawi di semester 2 ini. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Pada semester 2 ini Pak Guru akan masuk bab baru tentang Al-Quran, yang mana ada beberapa surat yang harus kalian bisa membaca dengan benar dan bisa menghafalnya. Itu tuntutan dari tujuan pembelajaran Al-Quran di semester 2 ini, ya. Sebelumnya Bapak akan bacakan hadis Rasulullah SAW, ya. Kenapa kita harus membaca Al-Quran, ya? Karena ada hadis di sini, ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim, ya. Bacalah Al-Quran, kelak ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Ya, jadi membaca Al-Quran itu penting sekali anak-anak, ya, karena dia akan berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan dan akan datang memberi syafaat di akhirat kelak. Ya. Syafaat itu apa? Pertolongan di saat mendesak. Ya. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kecuali syafaat di akhirat kelak. Itu namanya syafaat atau pertolongan, ya. Dan itu dipakai sekali, ya, di akhirat kelak, ya. Jadi sangat penting, ya. Ya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Ya, oleh karena itu anak-anak, ya, kita harus belajar membaca terus. Belajar itu hukumnya wajib ain, karena kewajiban dari umat Islam yaitu menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nek ora iso ya belajar terus. Nah, seperti itu namanya belajar, ya. Mempelajari Al-Quran itu hukumnya wajib, ya. Membaca Al-Quran itu juga hukumnya dengan benar, ya, itu hukumnya wajib. Membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya wajib. Nah, di dalam belajar Al-Quran itu ada namanya ilmu tajwid. Nah, mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Nek satu kampung sudah ada yang bisa, cukup kalian berguru kepadanya, sudah tidak mendapat dosa, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau satu kampung tidak ada yang bisa belajar Al-Quran, tidak ada yang bisa tajwid, maka satu kampung mendapat dosa, ya. Di daerah sini banyak sekali yang sudah bisa tajwid, guru-guru ngaji banyak, ya. Makanya kita harus menggurukan kepada guru-guru ngaji, ya. Makanya anak-anak jangan malas untuk belajar Al-Quran, digurukan supaya bacaannya benar dengan kaidah tajwid, ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar dua surah, ya, dua surah yang akan kita baca, yaitu Al-Alaq dan At-Tin, ya. Mari kita baca. Silakan disimak, yang tidak bisa nyimak video, nyimak di juz amanya masing-masing, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul azim. Quran surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5 ya. Itu adalah ayat yang pertama kali diturunkan atau diwahyukan oleh surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad, yang pertama kali ya diturunkan di mana? Di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berdiam menyendiri di Gua Hira memikirkan nasib kaumnya ya. Banyak yang bermaksiat, bertafakur di dalam Gua Hira. Nah, waktu itu malaikat Jibril datang memberikan wahyu ya. Yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Surah Al-Alaq merupakan surat yang ke-96 ya dalam Al-Quran. Terdiri dari 19 ayat ya. Kandungan surah Al-Alaq ya bisa disimak ya. Surah Al-Alaq menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari segumpal darah ya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana diciptakan manusia min 'alaq dari segumpal darah. Melalui surat ini Allah SWT mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas, tidak merasa serba cukup, tidak melarang orang untuk sholat atau melarang orang berbuat kebaikan ya, tidak durhaka atau tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan itu maksudnya yang durhaka ya, melarang untuk orang berbuat baik ya, merasa kekurangan ya, raga nerimo ya, tidak melampaui batas ya, berlebihan ya, itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang dijaga oleh malaikat Zabaniyah. Sanad'u Zabaniyah ya, dalam ayat ke-18 ya. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang dijaga oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat Malik ya, penjaga neraka ya. Jadi anak-anak, marilah kita berbuat baik, dan nek ana sing orang mau berbuat baik jangan dihalang-halangi, dihapus-hapusi supaya nggak bisa berbuat baik, jangan sampai ya. Ini ada orang yang mau sholat, jangan diganggu, kalau perlu diarahkan dengan benar ya. Jangan suka mengganggu orang yang sholat, sholatlah dengan benar supaya kamu tidak masuk ke dalam golongan orang-orang ini ya. Jadi kalian ke masjid ya,
baris yang rapi, duduk yang tenang, menunggu Pak Imam datang, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sholawat juga boleh, ya, seperti itu, ya. Jangan berbuat keributan dalam masjid. Nah, ya, ada yang sholat tidak terganggu, seperti itu, ya. Selanjutnya yaitu surah At-Tin. Ya, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Qur'an, ya. Terdiri dari 8 ayat termasuk surah Makkiyah. Nah, surah Makkiyah itu surah yang diturunkan di Mekah. Ada satu lagi surat Madaniyah diturunkan di Madinah, ya. Dalam surah ini Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Ya, ini ya. Buah tin ada bisa dimakan, bergizi, ya. Ya. Dan buah zaitun dapat diambil minyaknya, ya, sekedar pengetahuan, ya. Dalam surah ini Allah SWT juga bersumpah atas nama Bukit Sinai dan kota yang aman, ya, maksudnya hadzal baladil amin, yaitu kota Makkah. Ya, jadi kota Makkah itu kota yang paling aman di sana itu, ya. Kota yang aman maksudnya di sana tuh dibandingkan dengan di tempat kita sangat jauh. Kata Pak Guru Pak Nawi dulu itu, kalau di sana itu polisi itu ngawasi, bukan ngawasi jalan, tapi ngawasi orang yang sholat. Nah, ya, jadi sholat itu diawasi, ya, sing ngurung sholat dikon cepet-cepet mangkat yang masjid nek wayai adzan gitu, ya. Nek jalan nggak usah diawasi. Wah, udah otomatis lampu merah berhenti, seret, taat semua. Nah, seperti itu. Lain di tempat kita ada lampu merah, seret, ada yang nyabrang, ya, ini, ya, berbahaya, ya. Nah, dan di sana itu Makkah Madinah itu aman dari gangguan Dajjal nanti. Dajjal tidak akan masuk ke Mekah dan Madinah, nah, kota Haramain 2, ya, itu. Jadi orang yang meninggal di Mekah itu beruntung sekali, dia nggak akan didatangi oleh Dajjal, ya, sangat beruntung, ya. Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kota Makkah yaitu tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi rasul, ya, pertama kali, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk selalu bersyukur karena telah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya, fi ahsani taqwim. Nah, ya. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kalau enggak mau, maka kita akan dimasukkan ke tempat yang rendah sekali, yaitu neraka, ya. Ya. Suma tenahu asfala safilin, di tempat yang rendah sekali, nek ra gelem, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita harus bersyukur karena telah diberikan
kelengkapan, tidak seperti hewan ya. Nah, kita manusia sangat sempurna ya. Kita punya kening nggak ada rambutnya, maka kita diperintahkan untuk sujud. Itu namanya bersyukur ya. Coba kalau sapi ya, keningnya ada rambutnya, makanya dia nggak diperintahkan untuk sujud. Sujudnya berbeda ya, seperti itu ya, nggak bisa sujud ya. Kita hidungnya menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas. Nah, coba kalau menghadap ke atas, nah, nampung air hujan ya. Jadi kita bersyukur atas itu semua ya. Kita gunakan panca indera kita untuk semua, untuk berbuat kebaikan. Tangan untuk berbuat baik, kaki melangkah kepada kebaikan, berbicara yang baik ya, seperti itu ya. Itu cara bersyukur ya. Ya, karena kita telah diberi karunia oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya ya, gunakan itu semua supaya Allah tidak murka. Jika kita tidak mau, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu tempat yang serendah-rendahnya. Nah, neraka itu sangat mengerikan ya. Anak-anak, untuk pekan ini cukup itu ya. Nanti silahkan dibaca dan dihafalkan 2 ini dulu. Pekan depan kita akan tambah 2 lagi, yaitu surah Al-Insyirah dan Ad-Duha ya. Baru selesai pada pembelajaran Al-Quran ya. Setelah itu nanti ya Bapak akan tambahkan lagi membaca mat asli atau mat tabi'i ya. Nanti bisa kamu belajar di rumah dengan orang tua kamu atau dengan ustadz kamu bacaan yang benar. Setelah bacanya benar, nanti dihafalkan dan sudah hafal, nanti dikirimkan audionya ke Pak Nawawi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.